anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menyembah nama Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak susah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah membangunkan kami pada pagi yang indah, dan saat ini kami devotion bersama ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu yang telah Engkau taburkan dapat menjadikan rema di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama akan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai yang ke-7. Itu ayat hafalan minggu kita minggu ini ya. Nah, Miss Nunu akan bacakan untuk kita semuanya. Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, banyak orang yang bilang bahwa masa muda itu adalah masa di mana kita ini sedang mencari jati diri. Masa di mana kita ini memiliki pembenaran diri yang besar.
gitu ya. Maka ayat ini jadi perenungan kita bersama, ya. Apakah yang kita kerjakan, apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau belum? Nah, dari ayat ini kita belajar 3 hal. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, banyak orang yang selalu berkata, aku ini percaya kok, Miss, aku percaya kepada Tuhan, oh aku setia kepada Tuhan, aku macam-macam. Cuman biasanya dia berkata seperti itu, dia mengatakan kalau percaya itu hanya lewat mulut. Apakah di hatinya percaya? Nah, ini yang belum tahu. Maka dari itu yuk belajar, koreksi dirimu. Miss Nunung pun sama. Miss akan koreksi diri Miss sendiri. Apakah hidup Miss, apakah hidupmu sudah benar-benar percaya kepada Tuhan? Salah satu contoh yang paling gampang, ketika masalah terjadi dalam hidup kita, ketika Tuhan izinkan satu persoalan datang ke dalam hidup kita, apa yang kita kerjakan? Kalau kita ini langsung nih ya, ambil HP, langsung share ke medsos, ya kan? Cerita ke sana ke sini, kira-kira supaya cari simpatik orang, apakah itu yang kita kerjakan? Ataukah kita ini datang berlutut, berdoa, sembahyang pada Tuhan? Apakah itu yang kita kerjakan? Dari situ kita bisa lihat kok, mana sih yang kita percaya dengan segenap hati, dan yang kita cuma sekedar ngomong aku percaya Tuhan tolong, cuman lewat mulut. Tahu ya, artinya ketika kita percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, yuk belajar untuk apa? Untuk kita kembalikan kepada Tuhan, untuk kembali kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kenapa? Karena percaya bahwa Tuhan itu yang punya hidup kita, bahwa Tuhan adalah pribadi yang akan menolong kita. Yang menolong kita nggak medsos kok, yang menolong kita nggak teman kita kok, yang menolong kita siapa? Tuhan. Ya, dari situ kita mau belajar percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, ini bagi anak muda, kebanyakan orang akan merasa bahwa aku ini paling benar, aku ini paling hebat, aku ini paling jos, kan gitu kan? Anak muda loh, ya kan? Dia akan merasa bahwa aku sudah paling benar, ngapain aku ngikutin petunjuknya dia, ngapain aku ngikutin nasihat guruku, aku udah bener kok. Nah, ini yang salah, ya. Orang merasa dirinya benar itu sebenarnya nggak benar, ya. Yuk belajar, ketika terjadi sesuatu, ketika ada sesuatu kamu dinasihati orang, yuk belajar untuk terima. Kalau ketika kita punya Alkitab, ketika kita punya firman yang bisa kita baca tiap hari, jadikan itu sebagai pedoman. Jangan bersandar pada pengertian kita. Kalau kita bersandar pada pengertian kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pasti benar, ya kan? Kenapa? Karena menurut kita sendiri. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Belum tentu, ya. Jadi hari ini kita mau belajar supaya kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Seandainya kita dinasehati, yuk introspeksi. Oh iya ya, ternyata begini ya. Oh iya ya. Oh jadi aku harus begini, misalnya gitu. Ya, jadi jangan merasa diri kita paling benar, kita nggak membutuhkan orang lain. Ya, kita nggak butuh firman, oh nggak bisa. Ya, itu jadi dasar hidup kita supaya apa? Supaya kita nggak bersandar pada pengertian kita sendiri. Yang ketiga, akuilah Dia dalam segala lakumu. Kita percaya seisi dunia ini ada yang mengatur. Kita percaya seisi dunia ini dibuat Tuhan, maka Tuhan yang berdaulat penuh atas dunia ini, termasuk hidupmu dan hidup istrimu. Tahu ya, maka dari itu kita harus mengakui Tuhan dalam segala laku hidup kita. Ya, kalau masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit ketika pandemi COVID-19 terjadi, mungkin negara kita terkena dampak, mungkin keluarga kita kena dampaknya. Mungkin orang tua kita misalnya terkena dampak dengan misalnya diberhentikan bekerja, akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan, akan berpengaruh mungkin dalam keharmonisan keluarga misalnya. Ketika masalah itu terjadi, yuk semakin dekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan berpegang pada pengertian kita sendiri. Jangan merasa diri kita paling benar. Ketika masalah terjadi, apa yang kita lakukan? Seperti yang tadi Miss bilang, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah
sumber pengharapan kita. Karena Tuhan adalah sumber pertolongan kita, maka yang kita kerjakan apa? Minta pertolongan yang dari Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan pernah bersandar pada pemikiran kita dan menganggap diri kita paling benar. Ya, yuk terima masukan, yuk baca firman apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Kalau hari-hari ini hari-hari yang sulit, mungkin tugasmu kemarin numpuk gara-gara boarding pass, dengar masukan. Ya, tidak hanya sekedar ngomong, oh gurunya yang salah nih ngasih tugas banyak banget. Yuk koreksi. Apakah setiap satu kelas ada 10 guru, 15 guru? Artinya akan banyak tugas. Ya kan? Kalau kamu menunda pekerjaan, ya tugasmu akan jadi banyak. Jangan hanya sekedar ngomong, oh yang salah gurunya nih ngasih tugas banyak. Nggak bisa. Yuk belajar untuk kita introspeksi. Satu guru ngasih tugas 2 misalnya. Kalau ada 15 guru, kamu punya 30 tugas. Siapa yang salah boarding pass nggak selesai misal? Nggak bisa dong nyalain orang. Ya, tahu ya maksudnya? Jangan cari kesalahan orang. Tapi yuk belajar ketika kamu ditelepon gurumu misalnya, Nang, No, ayolah, begini tugasnya diselesaikan. Oh guruku mis yang salah, nggak bisa gitu. Yuk terima masukan, terima nasihat. Jangan berpandang pada pemikiran dan kebenaran dirimu sendiri. Puji Tuhan hari ini boarding pass semua sih kelar ya kan. Tapi yuk belajar bersama-sama ketika nanti suatu saat terjadi sesuatu, belajar terima masukan. Jangan cuma merasa diri kita adalah orang yang paling benar. Ya, belajar percaya kepada Tuhan, belajar untuk tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, dan belajar mengakui Tuhan dalam segala tingkah laku kita, dalam seluk-beluk semua dalam kehidupan kita. Mari percaya ketika kita lakukan semuanya, Tuhan juga akan bekerja dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memimpin kita, dan percaya apa yang kita kerjakan akan jadi berhasil. Misunung percaya masa depan kalian adalah masa depan yang luar biasa. Masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Yuk terima segala sesuatu yang dari Tuhan dan percaya bahwa itu akan membuat hidup kita jauh lebih baik. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau belajar untuk kami percaya kepadamu dengan sepenuh hati kami. Kami belajar untuk tidak bersandar pada pengertian kami sendiri, dan kami mengakui Engkau dalam setiap laku hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur biar ini boleh jadi perenungan setiap kami, untuk kami boleh mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan kalau sebentar kami akan melakukan proses pembelajaran, biar Engkau yang memimpin kami sehingga kami boleh melewati sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam otoritas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.